Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh ibu kita yang paling cantik dari perpustakaan UNS. Nah, perpustakaan ini adalah mungkin nanti akan menjadi salah satu destinasi teman-teman semuanya dalam mencari sumber-sumber baik nongkrong juga bisa, mencari referensi bisa. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kita panggil beliau, tim dari perpustakaan UNS. Kita berikan aplaus untuk beliau. Ya, saya ulangi, selamat pagi semuanya, adik-adik tercinta. Ya, perkenalkan, saya Ibu Riah Wiratningsih, pustakawan, pengelola perpustakaan. Untuk hari ini materi tentang akses resource yang ada di perpustakaan dan juga beberapa layanan yang kami berikan untuk adik-adik semua dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Saya langsung saja ya, langsung ke PPT ya Mas ya. Bisa dibantu operator untuk merubah slide. Ya, di sini kami akan perkenalkan terlebih dahulu beberapa koleksi, kemudian nanti kita akan masuk ke layanan, dan saya yakin karena ini adik-adik ini kan, saya panggil adik-adik nggak apa-apa ya, karena memang iya saya sudah tua ini rasanya. Ya, programnya sudah program magister dan doktoral, dan saya yakin di S1 itu sudah punya pengalaman menulis yang luar biasa, dan bisa diterima di UNS itu saya yakin juga karena pasti adik-adik ini adik-adik yang sangat berkualitas, ya kan? Ya. Lanjut, nanti kualitas ini akan ditingkatkan lagi karena levelnya sudah mulai lebih tinggi. Bagaimana nanti menulis tesis dan juga menulis disertasi. Oke, pada sesi ini akan saya sampaikan yang pertama adalah pendahuluan terlebih dahulu terkait dengan perpustakaan. Kemudian kita akan masuk ke akses sumber informasi, banyak resources yang nanti akan digunakan oleh adik-adik dalam proses penulis ilmiah. Lanjut, ketika sudah punya tulisan, tentu ada kewajiban untuk publikasi ilmiah. Ada beberapa syarat publikasi, salah satunya nanti akan saya singgung terkait etika publikasi. Mengapa ini sangat penting etika publikasi? Karena akan mempengaruhi integritas adik-adik sebagai seorang penulis ini nantinya, sebagai seorang peneliti. Dan juga akan memberikan reputasi terhadap institusi. Lanjut, terakhir nanti adalah penutup. Oke, saya akan masuk yang pertama di pendahuluan. Kita lihat yang lingkaran ini dulu ya, terkait dengan perpustakaan, adik-adik. Di sini harusnya idealnya perpustakaan itu memiliki peran seperti ini. Ini saya ambil dari punyanya Regina Goldsmith, dia mantan seorang kepala perpustakaan di itu ya, apa namanya, Max Planck Institute for Research on Collective Goods Library. Idealnya di perpustakaan itu, ketika kita sedang bingung mau menulis penelitian tentang apa, itu dari ide sampai dengan publikasi itu ada peran pustakawan di dalamnya. Dari mencari ide, kita bisa membaca literatur-literatur yang ada di perpustakaan. Kita bisa dapatkan ide. Kemudian ketika sudah dapat ide, tentu kita akan mengembangkan ide itu lagi kan. Berarti aku butuh nih jawaban, berarti perlu searching. Di sini perpustakaan juga menyediakan search and find. Kemudian dilanjut pembimbingan dengan dosen pembimbing, dengan promotor, akhirnya menjadi sebuah riset siap ditulis. Ketika proses penulisan, perpustakaan juga menyediakan beberapa tools untuk membantu tulisan adik-adik itu menjadi tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nanti ada beberapa tool akan saya jelaskan. Kemudian selesai menentukan target jurnal, publish, dibaca lagi. Ketika orang membaca, dia akan mendapatkan ide lagi. Jadi ini cycle ya. Jadi ini adalah berputaran, makanya ini adalah scientific research cycle. Ini adalah peran perpustakaan. Nah, perpustakaan UNS saat ini seperti apa? Klik lagi Mas, slide selanjutnya. Di sini, di perpustakaan kami mencoba
Karena segmennya perpustakaan itu adalah academic student, academic people, yang mana kita harus menyesuaikan ya dengan kualitas, apalagi ini kan program pasca sarjana gitu ya. Jadi pustakawannya ya juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswanya. Di sini perpustakaan mencoba memberikan sebuah rumah, yaitu di Library UNS ACID. Klik lagi Mas, ada Research 101. Nanti silakan klik saja. Next. Bisa dilihat kan di sebelah kiri yang warna hitam, itu kami mencoba membuat riset cycle juga. Dimulai dari menentukan topik atau ide, mencari sumber referensi, setelah referensi ada, menjadi sebuah draft, menulis ke paper, dibantu oleh tool-tool, ada Mendeley, Reference Manager, itu ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote, kemudian mungkin butuh Grammarly, nggak perlu ke OP2B, kita punya Grammarly juga. Kalau misalnya lo ya membutuhkan silahkan ke OP2B juga untuk translate ke dalam bahasa Inggris, tapi perpustakaan juga memfasilitasi Grammarly. Kemudian kita juga ada Turnitin untuk ngecek similarity, apakah tulisan adik-adik itu terindikasi ada plagiat. Nanti kita juga akan ke sana ya. Selesai menjadi sebuah tulisan, naskah jadi, kita menentukan target jurnal. Jurnal mana yang akan saya submit? Saya harus bisa memilih tuh, jangan sampai jurnal itu jurnal yang questionable, apalagi masuk ke predatory. Nah, lanjut setelah itu harapannya kita submit, diterima, lulus. Selesai. Ya, ini kita coba perpustakaan juga bisa mengaplikasikan apa yang ada di depan tadi yang oleh Goldsmith tadi. Oke, lanjut Mas. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu akses sumber informasi. Tentunya ketika menulis, agar tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan, agar tulisan itu bisa berkualitas, sumber referensinya harus sumber referensi yang berkualitas. Jangan percaya dengan Google, jangan percaya dengan AI. Semuanya ini sekarang eranya AI. Jangan serahkan dengan AI. Kalau Anda tidak menguasai permasalahan, jangan tanya ke AI, nanti akan terperangkap. Tapi ketika Anda menguasai permasalahan, tanya kepada AI, itu menjadi teman kita diskusi. Ya. Baik, kita lanjut ke akses sumber informasi di perpustakaan. Ada dua jenis literatur, tercetak dan elektronik. Saya akan masuk ke tercetak dulu. Bagaimanapun juga, eranya digital, buku masih dibutuhkan adik-adik. Dan saya yakin 100%. Ya. Masuk ke Library UNS ACID, nanti ada kolom, ya, ada kolom searching. Ketikkan saja kata kunci yang dibutuhkan. Next, kemudian klik search. Di situ akan muncul seperti ini. Koleksinya ada berapa? Lokasinya itu ada di mana? Ada lokasi kan, itu location. Statusnya itu available, ada di rak atau sedang dipinjam. Nanti kalau dipinjam akan ada tulisan dipinjam. Jadi Anda nggak usah datang ke perpustakaan, biar nggak kecilik gitu ya. Nih. Nah, perpustakaan itu ada 7 lantai. Jangan tersesat. Banyak sekali mahasiswa yang tersesat karena gedung kami itu ada gedung lama dan gedung baru. Jadi lumayan besar perpustakaannya. Kemudian di sini kami sudah memberikan juga apa istilahnya ya, petunjuk ya, nanti lantai 1 isinya apa sampai dengan lantai 7. Gitu ya. Oh, bukunya ternyata ada di kelas 370 ya. Berarti saya harus ke lantai berapa? Di situ lantai 2. Lantai 2-nya gedung lama apa gedung baru? Gitu ya. Itu sudah ada, langsung aja masuk ke perpustakaan untuk mengambil koleksi jika itu available. Next. Nah, untuk pinjam syaratnya cukup kartu mahasiswa yang sudah diaktifasi. Peminjaman ada beberapa buku yang sudah kita berikan tag RFID, jadi nanti pinjamnya kembali sendiri. Tidak berhubungan dengan pustakawan di sana. Silahkan pinjam, itu di sebelah peminjaman itu ya. Itu self loan, peminjaman mandiri, buku cukup taruh, keluar print out, nanti akan muncul informasi terkait buku dipinjam kapan, judulnya apa, harus kembali kapan, nama peminjam siapa. Begitu selesai, silahkan kembalikan, kita buka book drop itu di depan lobby ya itu ya, karena memang berada di luar, kita buka 7 hari 24 jam. Mau ngembaliin jam 11 malam, 12 malam, silakan, karena nggak pakai
tenaga manusia, tapi sudah menggunakan mesin, namanya book drop. Caranya buku cukup ditempel, nanti akan Anda harus membuka sendiri ya, ada warna hijau gitu, dibuka, buku masuk, akan keluar struk. Struknya jangan hilang ya. Ya, gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa gitu ya, itu baru kita bisa komplain, ini saya sudah mengembalikan, ini buktinya ada struk dan sebagainya. Oke, itu terkait dengan peminjaman buku tercetak, simple. Karena sekarang terkait dengan hal-hal yang layanan itu sudah mulai berkurang ya penggunaan SDM. Kita lebih banyak ke library consultation. Next, kita lanjut ke akses koleksi elektronik. Bagaimana caranya? Nah, ini penting sekali karena nanti ketika membuat tesis, disertasi ataupun artikel untuk dipublikasikan di sebuah jurnal, kita membutuhkan referensi-referensi yaitu jurnal elektronik. Kenapa jurnal elektronik? Karena keilmuannya lebih update ya dibandingkan dengan buku. Baik, kita masuk ke database-database yang disediakan oleh perpustakaan terkait koleksi elektronik. Ini masuk ke Library One SACID, ini websitenya perpustakaan. Itu ada e-resource ya. Klik saja e-resource-nya, masuk ke EZ Proxy ya. Coba klik lagi mas. Nah, masuk ke EZ Proxy nanti akan ada gambar beberapa database. Ini saya hanya ambil 2, yaitu Scopus Sender. Nanti di bawah masih ada beberapa. Ada Emerald, ada ProQuest, ada Springer Nature, ada Springer Link, dan sebagainya ya. Ini saya ambil beberapa. Kemudian bagaimana caranya agar saya bisa akses? Anda bisa akses di area UNS dengan IP UNS atau di luar, di rumah, di kantor, di rumah sakit. Silahkan dengan menggunakan SSO. Single sign on. Ya, nanti akan dijelaskan oleh tim TIK ya terkait dengan SSO ya. Ini, coba klik lagi mas. Ya, perpustakaan juga memberikan panduan cara menggunakan EZ Proxy ya. Nah, nanti kalau ada kesulitan-kesulitan terkait dengan aktivasinya email atau SSO, ada beberapa link yang bisa digunakan juga di situ. Jadi simpel juga penggunaannya ya untuk mendapatkan elektronik database book ataupun jurnal yang ada di perpustakaan UNS. Next, nah ini beberapa database-nya ya. Scopus, siapa tidak kenal dengan Scopus? Karena adik-adik sudah masuk ke ranah pos ya ini ya. Jadi masuknya pasca ya setelah S1 ya. Jadi saya yakin pasti semuanya mengenal Scopus Web of Science karena ini menjadi syarat nanti adik-adik untuk bisa lulus ya. Kemudian ada database lagi namanya Science Direct, ada Springer Link, Springer Nature, ini juga jurnalnya bagus-bagus. Emerald Publishing juga bagus, ProQuest. Kemudian ProQuest ini bidang kesehatan yang kami langgankan. Westlaw itu khusus bidang hukum yang kami langgankan. Kami juga punya buku bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia itu ada di Gubuku. Terus kalau misalnya masih kekurangan, Anda bisa akses melalui itu gambar buku terbang itu adalah akses ke Perpustakaan Nasional. Ya, jadi saling melengkapi ya. Perpustakaan Nasional juga melanggan banyak sekali database, buku, jurnal, dan itu bisa diakses free untuk semua penduduk Indonesia. Nanti bisa masuk ke Perpusnas ke websitenya Perpustakaan Nasional. Oke, lanjut. Kemudian selain database elektronik, e-books dan e-jurnal, ada database lainnya lagi yang bisa digunakan sebagai gambaran, panduan gitu ya. Dulu tuh kakak-kakak kelas saya nulis disertasi atau tesisnya seperti apa? Perpustakaan memiliki repositori, namanya repositori institusi, itu memang isinya semua mahasiswa yang lulus mau wisuda harus mengunggah tugas akhir, kemudian skripsi, tesis, disertasi ke repositori. Bisa kok nanti menengok apa yang kemarin kakak saya bikin ya tugasnya. Itu melalui ya di itu ya. Kemudian klik lagi mas. Digilip UNS HCID, klik lagi. Ini apa ya? Menu awalnya seperti ini adik-adik. Ketika mau akses, silahkan klik login. Ya. Kemudian masukkan SSO. Jadi nggak perlu register lagi, cukup gunakan SSO saja. Nanti Anda akan bisa melihat file-file yang diizinkan dibuka. Saya bilang diizinkan dibuka loh ya, karena tidak semua pengarang itu setuju untuk naskahnya diunggah semua.
Ada yang hanya bab 1, bab 3, bab beberapa ditutup, ada yang open semua gitu ya. Beragam ya. Tapi intinya adik-adik bisa melihat hasil tulisan dari tesis disertasi sebelumnya. Nanti kalau misalnya membutuhkan yang di close bisa menghubungi pustakawan. Saya butuh itu Bu, ini bab lampiran karena lampirannya sebagai dasar saya untuk menjadikan data gitu ya. Boleh nanti minta ke pustakawan gitu ya. Setengah yang lampiran memang kami close gitu. Next lagi, baik, ketika sudah memiliki gambaran, ide, konsultasi kepada dosen pembimbing, lanjut kita mulai menulis kan, sudah ada ide itu kita tulis menjadi sebuah draft. Namanya manusia itu kan pasti ada kesalahan ya ketika dalam menulis. Itu ada loh tools yang membantu tulisan saya ini sebenarnya benar atau enggak ya, dari sisi kejujuran saya, dari sisi kesalahan tulis dan sebagainya. Ada satu, saya akan perkenalkan dulu satu tools namanya Turnitin. Sebenarnya Turnitin ya, Turnitin gitu ya, dibacanya Turnitin gitu ya. Ini adalah sebuah tool yang bisa melihat apakah tulisan adik-adik itu terindikasi ada plagiat. Tahu kan plagiat kan? Itu misconduct akademik ya, nggak boleh ya plagiat. Nah di sini kami menyediakan satu fasilitas Turnitin. Coba klik Mas. Salah satunya adalah ini bebas digunakan adalah Turnitin Draft Coach. Tidak usah ke perpustakaan, nanti adik-adik lakukan saja sendiri gitu ya. Caranya seperti apa? Ketika sudah punya SSO, masuk saja ke Gmail, emailnya masing-masing, kemudian ke Google Doc ya. Masuk ke Google Doc, kita udah settingkan tambahan untuk apa? Extension, klik Mas, nanti klik extension, klik lagi, Turnitin Draft Code, klik Turnitin Draft Code, ya next. Nah, ketika naskah sudah kopas ke situ, ya di Google Doc, nanti tinggal pilih, saya mau melihat similarity check, klik yang similarity checknya aja. Mana ya paragraf-paragraf yang itu saya pernah copy paste tapi lupa, atau saya kurang memparafrase. Nah ini kan dibantu oleh Turnitin, gitu ya. Lanjut, belum, maksud saya masih tadi. Terus ada pilihan yang kedua yaitu citation check. Menulis ilmiah itu kan ada dasarnya, ide, pendapat itu kan ada referensinya. Masih ingat ketika dulu menulis skripsi? Masih ingat ya, begitu kan, ada citation, sitasi, itu ada naratif atau deskripsi citasi gitu ya. Kemudian ketika ada sitasi harusnya ada daftar pustaka. Pernah nggak lupa? Ini ada daftar pustaka tapi sitasinya nggak ada. Ada sitasi, daftar pustakanya nggak ada. Silakan nanti klik yang menggunakan citation checks. Dia akan melakukan analisis sendiri. Oh ini kok ada bodinya, ini ada citation, tapi daftar pustaka nggak ada. Nanti akan ada tanda merah di situ. Nah kemudian kita ngecek. Apakah ini AI? Iya, ini juga AI. Inilah fungsi AI adik-adik. Ini fungsi AI yang membantu, karena kita tahu permasalahannya, gitu ya. Oke, nih. Lanjut, ada juga grammar guide. Nulis bahasa Inggris nih abstraknya kok ada yang salah ya. Klik aja grammar guide-nya. Tapi kita juga melanggan grammar sendiri loh. Kalau yang di Turnitin ini grammarnya tidak sebagus kualitas grammar yang kita langgankan gitu ya. Tapi memang ini satu paket ya yang ada di Turnitin Draft Coach. Nanti harus dicoba, harus, dan ini harus dipakai ya. Nih begini, ini ya, jelas ya. Ini tools yang membantu penulisan menggunakan AI. Iya. Lanjut, ada tools lain lagi kah? Lanjut Mas. Itu tadi Turnitin Draft Coach, kemudian ini ada Turnitin Feedback Studio. Kalau Turnitin Feedback Studio, ini biasanya yang pegang dosen. Kalau dosen dan mahasiswa, itu otoritasnya lebih banyak mana? Dosen. Kalau mahasiswa nanti bisa diapain gitu ya. Makanya yang pegang untuk yang Turnitin, yang Feedback Studio, itu instruksinya adalah dosen. Di sini, kemajuan teknologi sering kita menulis menggunakan AI. Turnitin UNS sudah dilengkapi dengan melanggan apakah tulisan adik-adik itu copy paste dari AI. Itu contohnya. Saya nulis dari ChatGPT, Gemini, mungkin yang lainnya ya, Meta gitu. Saya coba unggah yuk
keternitin, ketahuan ternyata 65 itu saya ngambil dari AI, ide loh ya, ide dan tulisan AI di sini. Ketahuan, hati-hati ya, teknologi ada, ya kita juga harus punya barriernya gitu ya di sini ya. Tetapi satu lagi ini adalah tools. Bagaimanapun di sini ada tulisan caution, persentase may not indicate academic misconduct, review required. Berarti memang kami, operatornya harus mereview lagi. Benar nggak sih ini tulisan AI? Semua yang ada di AI ya memang harus kita telusur lagi. Tapi setidaknya ini membantu. Dan sebenarnya berapa sih persentase tulisan saya yang itu ada similarity-nya dengan yang pernah diunggah di internet? Itu yang atas itu, yang hanya 5% itu. Nanti 5% saya klik, nanti akan ada tanda merah, hijau. Oh, merah itu dari mana? Dari www apa? Hijau dari mana? www apa? Seperti itu. Ini Turnitin. Nanti kalau butuh, saya ingin pendalaman tentang Turnitin, kita bikin kelas. Saya ingin draft code, gimana caranya? Kita bikin kelas dengan pustakawan. Bisa ya? Oke, lanjut. Itu tools untuk membantu penulisan. Next, ini contohnya. 65% tadi apa? Ada warna. Copy paste semua. Ya, nih. Makanya ini etika penulisan ilmiah juga penting ya. Lanjut. Selain Turnitin untuk ngecek originalitas tulisan kita, ada tool lain yang kita langgankan yaitu Grammarly. Jadi kalau Grammarly kita nggak bisa memberikan akun satu-satu ya karena terbatas. Silahkan ke library, ada beberapa PC komputer yang sudah kita install Grammarly. Sudah punya naskah, pengen publish ke jurnal internasional, harus menggunakan bahasa Inggris, tidak pede dengan bahasa Inggrisnya, silakan nanti masuk ke perpustakaan, kita udah sediakan PC, gunakan PC itu untuk menyelesaikan menyelesaikan artikel Anda dalam bahasa Inggris dengan menggunakan Grammarly. Lanjut, kami juga ada tools lain untuk membantu penulisan, yaitu Reference Manager, ada Mendeley, ada Zotero, sama ada EndNote. Ada tiga aplikasi itu dikuasai oleh beberapa staf perpustakaan. Jadi nanti juga bisa konsultasi terkait Reference Manager. Karena ketika mau publish ke jurnal internasional wajib menggunakan Reference Manager. Juga jurnal nasional sekarang mewajibkan. Kita lanjut lagi. Nah, ketika sudah sampai menjadi sebuah draft tulisan ya, sekarang kita masuk ke poin publikasi ilmiah. Anggap saja tadi ketika saya punya ide mau meneliti tentang apa di tesis atau disertasi, yang mana bagian dari tesis atau disertasi nanti akan ada beberapa artikel yang diunggah ke jurnal nasional ataupun internasional, kemudian sudah menggunakan literatur yang berkualitas, sudah mengecek similarity, sudah menggunakan reference manager, sudah jadi. Nah, ini kewajiban Anda untuk lulus ini ada di sini. Di peraturan Rektor UNS nomor 22 tahun 2024, belum lama ya. Baru tahun 2024, silakan dibaca. Yang sebelah kiri ini adalah untuk program magister, yang sebelah kanan adalah program doktor. Berat yang mana syaratnya? Berat semua. Intinya dari persyaratan itu adalah ada publikasi, ya kan? Ada publikasi. Kemudian kalau terkait pasal similarity sama ya, 25%. Namanya similarity ya, batasan similarity. Kalau batasan plagiarisme nggak ada, yang namanya plagiat itu nggak ada batasan. Oh ya plagiat ya nggak boleh gitu ya. Makanya ini namanya similarity. Batasan similarity 25%. Sudah tahu ya, dibaca dulu. Berarti aku harus siap-siap ini bikin tulisan ya untuk yang program magister dan pasca. Nih, satu artikel juga harus dipresentasikan ke conference internasional. Oke, lanjut. Kita masuk ke publikasi ilmiah. Kami memberikan panduan kepada adik-adik, baik yang pemula, mungkin yang sebelumnya belum pernah publikasi gitu ya. Ini bisa masuk ke Library UNS ACID, Consult a Librarian, nanti ada Research Publication, diklik saja, coba klik Mas. Klik, nah ini ya, nanti klik yang Research Publication, di situ ada full tutorial Writing Reputable Scientific Papers. Perpustakaan itu kan fungsinya kan menyediakan material-material itu dari beragam
Yang free ini saya ambil yang free, dan ini bagus banget, bisa digunakan sebagai panduan. Di situ ada keterangan bagaimana menulis introduction, bagaimana menilai bahwa itu ada gap, ini kebaruannya di mana, metodologi itu harus seperti apa, sampai dengan kesimpulan dan daftar pustaka itu materi ada di sini semua dalam bahasa Indonesia. Nanti dieksplor lagi ya. Selanjutnya belum mas. Selanjutnya juga ada yang lain-lain itu ya. Ini juga link-link penting ya. Bagaimana kita tahu itu predatory journal ya, seperti itu. Chat. Ini memang prosesnya luar biasa sulit dan waktu Anda mungkin terbatas ya. Jadi mulai saat ini harus benar-benar sudah ada gambaran saya mau meneliti apa, karena prosesnya lama untuk publikasi ke jurnal. Oke. Lanjut mas, ini yang saya singgung tadi, etika publikasi. Pernah mendengar nama COPE gitu? Committee on Publication Ethics. Jadi gini, kenapa ini penting? Karena tantangan etika itu semakin meningkat adik-adik. Kita tahu sendiri kan berita-berita tentang pelanggaran integritas akademik di beberapa perguruan tinggi. Juga pernahkah mendengar tentang RI kuadrat, risk index itu, Research Integrity Risk Index? Ada yang red flag. Ada yang red flag, iya, beberapa perguruan tinggi. Kemudian ada yang high risk, ada yang watch risk. Ini menjadi tantangan ya saat ini di perguruan tinggi. Makanya kami benar-benar mewanti-wanti jangan sampai melakukan tindakan melanggar etika publikasi. Karena menyangkut nama Anda, nama pembimbing Anda loh adik-adik, nama promotor Anda, itu jejak digital nggak akan habis loh ya. Apalagi ini jejak digital di educated people, itu sangat disayangkan. Jadi lakukan penelitian secara jujur gitu ya. Ini ada di COPE, nanti silakan bisa buka-buka COPE gitu ya, itu tentang apa gitu ya. Intinya adalah tentang integritas akademik di sini tuh. Lanjut Mas. Nah, saya akan masuk ke kebijakan penggunaan AI ketika Anda menulis ilmiah. Jadi ada beberapa jurnal itu memiliki policy, kebijakan tersendiri, apakah mengizinkan menggunakan bantuan AI atau tidak. Nanti bisa dilihat di masing-masing jurnal. Jadi ketika selecting target jurnal, saya mau masuk ke jurnal mana, itu Anda harus juga mempelajari ya, about-nya jurnal. Kemudian ada author guideline-nya seperti apa, naskahnya seperti apa. Ini satu contoh yang saya ambil dari Elsevier, bahwa dia itu mengizinkan tidak menggunakan AI dalam penulisan. Ini beberapa saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di sebelah kanan. Ya, AI boleh digunakan untuk membantu menyempurnakan bahasa. Boleh, tapi AI tidak boleh digunakan untuk untuk membantu writing proses boleh, tetapi not used to analyze. Jangan gunakan AI untuk analyze, yang sebelah kiri paling bawah, for author itu loh ya. Kalau untuk membantu penyempurnaan bahasa nggak apa-apa, seperti kayak grammar tadi ya. Tuh. Boleh, tapi kalau lakukan analisis ini selesai copy paste jadi sebuah tulisan itu nggak boleh. Dan sekarang ada juga tools kan yang bisa melihat ini tulisan AI atau tidak. Nah itu ya. Iya. Memang tantangannya jadi mahasiswa sekarang berat kok. Ini ya untuk mendapatkan tulisan yang berkualitas, jadi benar-benar Anda harus rigid untuk melakukan penulisan ilmiah dan juga selecting target jurnal. Oke, next. Nah, saya berikan contoh. Silahkan nanti masuk ke Anjani Kemendikbud. Di sini ada beberapa informasi terkait penyimpangan integritas. Jangan lakukan fabrikasi, falsifikasi, plagiat dan sebagainya. Itu nanti bisa dibaca apa sih itu falsifikasi, apa itu fabrikasi, apa plagiarisme gitu ya. Next, di situ juga ada kategori sanksi. Sanksi mahasiswa dan juga sanksi untuk siapapun ya peneliti. Ini yang perlu kita hindari. Kita udah nulis, udah tersubmit, udah dibaca banyak orang, dalam kurun waktu tertentu di-retracted. Retracted itu ditarik karena ada kesalahan dalam
bisa proses penulisan Anda, bisa data itu falsifikasi fabrikasi, bisa mungkin tulisannya sebenarnya seharusnya enggak berkualitas karena ada kesalahan di sana-sana, kemudian diterima oleh jurnal, dibaca, kemudian setelah dilakukan evaluasi di retracted. Retracted ini tidak dihapus loh, Dek. Tetap akan terpampang di jurnalnya dan orang lain akan tetap bisa membaca. Nah, apalagi itu nanti ada nama Anda, promotor Anda. Oh, institusi nanti akan bisa kena. Ya, jadi memang integritas akademik ini sangat perlu kita tekankan untuk menjaga nama institusi dan juga menjaga nama peneliti. Ini ada contohnya yang pernah di retracted apa, itu bisa juga dilihat nanti di Anjani. Kenapa retracted itu juga ada keterangannya di Anjani. Ya, lanjut. Perpustakaan menyediakan satu link, karena kan dari pengalaman-pengalaman yang sudah publikasi ke jurnal ilmiah, itu banyak yang terperangkap ke jurnal yang discontinue. Awalnya jurnalnya tidak discontinue ketika saya submit, tetapi ketika saya publish kok sudah nggak diakui. Gitu. Ada kan seperti itu, banyak sekali peristiwa seperti itu. Sebenarnya ada cara untuk bisa mengetahui jurnal ini akan eksis long enggak, atau nanti ke depannya bakal didiskontinue atau enggak. Itu pustakaan juga ada ilmunya. Kita bisa nanti ketemu Zoom atau tatap muka, aku pengen cara evaluating jurnal seperti apa, itu bisa nanti kita berikan. Nah, ini perpustakaan memberikan link jurnal-jurnal yang discontinue. Nanti klik aja masuk ke Research 101. Di sini ada Scopus Discontinued List. Nanti akan muncul Excel-nya. Anda tinggal lihat, ini jurnal A, saya mau membidik jurnal A. Saya lihat di sini. Oh, ternyata discontinue ya. Anda tahu kenapa? Karena di website jurnal ya dia nggak akan bilang bahwa jurnalnya discontinue. Dia akan menyebutkan tetap Q2, Q1 di websitenya. Nah, itu yang banyak orang terperangkap. Makanya perlu kejelian di sini dalam melakukan atau evaluating jurnal yang akan kita tuju untuk publikasi. Ya, ini masuk ke Research 101. Lanjut lagi. Target jurnal. Tadi kan ada Sinta 3 yang magister ya. Boleh Sinta 3 gitu ya. Nah, nanti masuknya ke Sinta. Alamatnya ada di Sinta Ristek Brin. Kemudian kalau misalnya mau ke internasional yang program doktoral itu wajib ya, itu bisa masuk ke Scopus atau mau masuk ke Web of Science. Yang Scopus itu scopus.com kita langgankan. Saya bingung menggunakan Scopus, bagaimana melihat Q-nya itu seperti apa, kemudian prosentase keberterimaan dan tidak itu seperti apa, itu nanti juga bisa diskusi dengan pustakawan gitu ya. Nah, untuk yang Web of Science, perpustakaan UNS tidak melanggan. Jadi kami hanya melanggankan Scopus ya, untuk Web of Science tidak melanggan, tapi bisa diakses sendiri melalui clarified.com. Kita bisa cek jurnalnya apa yang masuk ke WOS, namun tidak bisa detail. Hanya bisa ngecek aja, oh jurnal ini terinjak ke WOS, ini tidak. Tapi kalau detail informasi tentang jurnal dan sebagainya, impact factornya jurnal itu kita nggak bisa karena tidak melanggan. Beda dengan Scopus, kita bisa explore apa saja yang ada di Scopus. Oke, ketemu jurnalnya, lihat apakah M-Scope-nya sesuai atau tidak. Itu yang pertama. Salah satu kenapa beberapa jurnal itu discontinue di Scopus atau delisted di Web of Science itu karena tidak sesuai dengan scope. Jurnal yang tidak sesuai dengan scope-nya, artikel yang tidak sesuai dengan scope jurnalnya kok diterima. Dia itu hanya mementingkan kuantitas, tidak kualitas. Kenapa itu masuk ke discontinue atau delisted? Karena reviewernya pasti tidak ahli. Jurnal sosial menerima jurnal science, reviewernya orang-orang sosial, seperti itu. Terus kalau pengen nyari jurnal yang berkualitas, pilih jurnal yang fokus saja adik-adik. Jangan jurnal yang general. Social Science and Education, wah semua ilmu sosial masuk semua. Kita lihat ke editorial boardnya, loh kok editorial boardnya kok nggak ada yang expert di bidang ini dan sebagainya, itu juga perlu dievaluasi. Sangat complicated sekali, tapi untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya memang harus dilalui. Jadi kita kritis lah, critical thinkingnya muncul di sini ketika kita
sudah memiliki creating ya, istilahnya perguruan tinggi sudah creating entah itu paten, entah itu naskah, entah itu artikel ilmiah. Ini adalah sebuah proses dari proses yang sangat panjang gitu ya. Jadi harapannya nanti publikasinya jangan publikasi ke rumah yang salah. Dan itu nanti kita harus mengulang, atau yaitu tadi takutnya jejak digital yang tidak baik itu akan tetap menempel di nama kita. Itu perlu kita hindari. Kemudian itu ada MN Scope-nya sudah, lihat kualitasnya, apakah ada persyaratan dari prodi? Harus Q 2, Q 3, atau cukup Q 4 saja yang penting Scopus gitu. Kalau bilang yang penting Scopus pasti pada milih Q 4, Q 3. Tapi hati-hati loh, Q 4, Q 3 itu banyak yang pokoknya kita harus lebih effort lagi untuk ngecek jurnalnya ya. Kemudian kita bisa lakukan evaluasi jurnalnya ke predatory journal, ke Bellis, ke blog itu ya Cables, atau melalui thinkchecksubmit.org. Ini dalam proses target jurnal. Next, masih ada proses lagi loh adik-adik, baru submit. Sudah selesai ketemu jurnalnya, kita akan submit. Tentukan artikel types-nya dulu ya, masuk ke author guideline ya. Saya tuh pernah submit gini, karena ada beberapa jurnal itu yang menolak literatur review loh. Jurnal ini tidak menerima literatur review. Anda scope-nya masuk, tetapi types of artikelnya literatur review. Menunggu lama hanya untuk ditolak. Nah itu wasting time banget, padahal waktu Anda itu sangat terbatas ya. Jadi lihat dulu author guide-nya benar-benar gitu ya. Kemudian ada juga publication fee, tidak usah yang harus berbayar. Jurnal bereputasi, Scopus, WAS itu banyak banget yang gratis, Q1 banyak, Q2 banyak, nggak harus yang berbayar. Apakah itu menentukan kualitas? Tidak. Yang menentukan kualitas itu adalah konten. Apakah kalau kita submit berbayar itu pasti kualitasnya bagus, pasti diterima? Enggak. Yang menentukan sekali lagi adalah konten. Konten itu memberikan dampak. Ya, memberikan dampak, the real impact gitu, memberikan real impact gitu ya. Kemudian ada publication time-nya juga bisa kita lihat itu di website-nya, berapa lama diterima, berapa lama proses review, berapa lama lagi nanti akan publish dan sebagainya, itu juga ada, itu ada caranya, nanti pustakawan juga bisa bantu. Kemudian di manuskrip, cover letter, pernah bikin cover letter? Cover letter ini penting loh, ini seperti surat spesial kepada chief editor atau mungkin bagian dari editorial board biar dia tertarik gitu ya. Kemudian dia akan mengirimkan naskah-naskah itu ke beberapa section editor. Karena kalau nggak ada cover letter, chief editornya itu nggak ada waktu untuk membaca abstrak, gitu ya. Jadi ada cara tersendiri, seni tersendiri untuk menulis cover letter di sini. Di jurnal bereputasi itu lumayan antriannya panjang soalnya ya. Tentukan title cover, manuskrip, table, figure, dan seterusnya. Itu ikuti aja apa yang ada di panduan atau gaya selingkung jurnalnya. Baik, lanjut. Oh iya, next mas. Nah itu ada no dual submission ya. Nah ini penting banget. Karena banyak yang tidak tahu, bukan disengaja sebenarnya, tapi tidak tahu, tapi tetap salah. Karena waktuku terbatas, aku ada satu artikel. Artikelnya A, aku submit ke jurnal B, C, D. Nggak boleh, satu aja bolehnya. Kamu punya satu artikel, artikelmu itu harus submit ke satu jurnal. Ketika mau submit ke jurnal lain, harus ada keterangan ditolak. Baru nanti ke jurnal yang lain. Mungkin pertama saya mau masuk ke jurnal Q1, biar dapat review bagus. Saya perbaiki reviewnya, tapi dia bilangnya menolak tapi direview. Baiklah, levelnya tak turunkan aja, aku mau masuk ke jurnal Q2, itu juga boleh. Tapi intinya harus ada secara formal itu penolakan, naskah Anda ditolak, baru submit ke jurnal yang lain. Karena kalau enggak itu sudah masuk ke pelanggaran etika publikasi. Ya. Nanti bisa retracted lagi, karena dipublikasikan di 2 tempat, yang ini di retracted. Nah, nama Anda sudah ada jejak digital yang tidak baik di situ, itu hindari ya. Oke lanjut, Mas tadi, ini proses ketika submission naskah gitu ya. Klik Mas, submit. Yang tadi, nah ini diklik. Ya, prosesnya submit, ada sebuah proses yang panjang sekali yang harus Anda tunggu, karena bisa berbulan-bulan. Bisa juga lo proses submit sampai dengan publikasi itu 1 tahun, ada banyak sekali ya, apalagi ke jurnal yang bereputasi. Ketika di submit itu ada sebuah proses di situ, bisa coba klik Mas, bisa itu reject, dikembalikan, jangan putus asa.
tetap diperbaiki bersama dengan dosen pembimbingnya gitu. Kemudian selain recheck ada lagi apa Mas? Klik revisi. Harapannya nanti setelah itu accepted. Setelah accepted ya itu tadi dipublikasikan, dibaca orang, jadi punya ide lagi dan seterusnya. Oke, harapannya disitasi ya. Karena salah satu penilaian artikel Anda itu bagus atau tidak itu kalau disitasi. Salah satu loh, tapi kalau benar-benar berkualitas itu adalah bukan impact-nya citation, tapi impact-nya terhadap bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Itu impact yang real impact, itu more important than just citation, menurut saya pustakawan. Itu ya, itu. Oke. Next. Nah, tentunya dalam proses yang panjang tadi, adik-adik pasti akan ada pertanyaan ketika menjalaninya. Saya yakin perpustakaan membuka diri, silakan nanti bisa konsultasi kepada beberapa pustakawan kami. Di sini ada nama-nama, sudah ada nama-namanya, nanti bisa di email ya. Aku kok tertarik dengan Turnitin ya, karena sudah punya naskah nih gitu ya. Dengan siapa email saja. Aku sudah punya naskah mau publish ya, dengan siapa email saja. Dan sebagainya lah ada di situ. Tinggal email aja ya. Nih. Oke. Lanjut Mas. Penutup? Ya, belum. Habis ini ya? Oke, baik. Masih ada waktu bertanya nanti ya Mbak ya? Baik ya. Untuk penutup, ya pertama. Perpustakaan itu adalah pusat sumber informasi berkualitas. Iya, karena resource yang sudah dikelola oleh perpustakaan itu melalui review. Baik oleh librariannya atau mungkin oleh beberapa database yang memang menyediakan kualitas sumber-sumber referensi yang berkualitas seperti ScienDirect tadi, kemudian ada ProQuest dan sebagainya ya. Itu kan naskah-naskahnya melalui peer review ya ketika dipublish. Kemudian informasi berkualitas itu pasti akan berdampak pada penelitian yang berkualitas. Jangan jadikan predatory journal sebagai sumber tulisan ilmiah Anda. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah mari jadikan perpustakaan sebagai mitra strategis dalam pembelajaran dan penelitian. Saya bilang mitra karena kita sama-sama. Pustakawan juga belajar bersama dengan adik-adik semua dari yang beragam multidisiplin ilmu. Ya, nih, baik. Next, Mas. Ini beberapa action kami. Kita juga memberikan konsultasi ini kemarin dengan mahasiswa S3 terkait dengan mapping analysis menggunakan Force Viewer ya, menemukan research gap itu seperti apa. Karena research gap itu penting di introduction. Biar nanti muncul kebaruannya menggunakan data. Apa? Oh, pakai Force Viewer. Itu prosesnya juga panjang ya. Nih. Next, lanjut. Ini juga konsultasi dengan mahasiswa S3 terkait dengan target jurnal. Next, kalau misalnya kita nggak bisa tuh tatap muka, bikin kelas. Janjian, temanya tentang apa yang tadi ada di konsultasi tadi ya, kan ada macam-macam ya. Temanya tentang apa, dan nanti person-person itu yang akan mengisi kelas ke adik-adik semua. Ini beberapa contoh yang sudah pernah kami lakukan. Lanjut. Ya, sudah. Terima kasih, ini dari perpustakaan ya. Oke, kami sedikit membuka pertanyaan boleh? Ya, biar nggak menjadi ganjalan. Ya, boleh. Terima kasih Bu Kepala Perpus. Mohon maaf saya lupa namanya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Senang sekali saya ketika bisa mengaktifkan email, Bu. Itu saya juga bisa mengakses remote semua aplikasi langganan tadi, mulai Scopus, ScienDirect dan seterusnya. Nah, ini kan di tengah pengembangan AI, Bu. Ini kan ScienDirect ini akan menggunakan ScienDirect AI. Nah, ini kalau di remote itu masih dia trialnya 14 hari. Jadi kalau kita mengaktifkan itu cuma 14 hari diaktifkan. Nah, ini kira-kira apakah nanti akan diaktifkan atau yang sudah ada ini kita syukuri aja gitu. Makasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Mas dari prodi apa Mas? Saya Eko Wahyu dari prodi S3 Pendidikan IPA. S3 Mas Wahyu, S3 Pendidikan IPA. IPA, ya berarti sudah explore kemana-mana Ya, ya Mas sudah. ya, betul yang ya. belum tinggal turnitin aja. Ya baik, begini, karena AI itu memberikan kemudahan yang sangat luar biasa dalam penulisan ilmiah, gitu ya. Tapi ingat etikanya, gitu ya. Pertama terkait dengan ScienDirect AI. Sekali lagi investasi perpustakaan itu luar biasa besar dalam mengalokasikan anggaran database. ScienDirect itu lumayan
besar anggarannya, kemudian ketika ditambahkan AI itu juga akan mengambil dana yang lebih besar gitu ya. Dan yang bisa kita crawling itu kan hanya database yang ada di Sandirect, Mas Wahyu. Ya, jadi AI-nya fungsinya hanya ada database di Sandirect. Jadi kita akan terkungkung hanya database yang ada di Sandirect. Iya, padahal kan ada referensi lain yang di luar Sandirect. Ada Taylor and Francis, ada Willy dan sebagainya. Nah, saat ini yang kita akomodasikan, saya nggak tahu, mungkin bisa ya. Tapi untuk tahun depan 2026 yang kita realisasikan adalah AI yang ada di Scopus. Karena Scopus itu terdiri dari 5.000 lebih publisher, jurnal-jurnal bagus gitu loh. Jadi ketika di Scopus nanti kita gunakan AI, kemudian merujuk jurnal yang di luar yang kita langgan, kita ada effort untuk searching. Itu fungsinya proses. Jadi enggak semuanya harus digampangkan. Ya, jadi itu ya. Tapi harapannya ya, siapa tahu ya, mungkin ada kebijakan lain gitu yang Sandirect next time gitu ya. Jadi yang bisa kita realisasikan untuk tahun depan adalah Scopus AI. Nanti kita akan ada sosialisasi juga untuk Scopus AI-nya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu. Ya. Sudah. Oke, mungkin satu penanya lagi boleh? Kalau misalkan ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, kayaknya. Sudah cukup ya? Apakah sudah cukup teman-teman semuanya? Kalau sudah cukup silakan bilang cukup. Cukup ya, baik. Terima kasih, kami tunggu ya untuk konsultasinya ke perpustakaan, baik mau datang ataupun pakai Zoom. Boleh, silakan. Matur nuwun. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Bu Ria selaku Kepala UPT Perpustakaan. Untuk Bu Ria dimohon